Kalian ingat Ford Bronco SUV legendaris itu memang sekarang punya versi barunya. Tapi di samping gue ini ada mobil yang mengambil beberapa elemen atau mengingatkan gue sama si Bronco. Ini adalah Baik BJ30i dan ini adalah hybrid pertama dari Baik Indonesia. Detailnya seperti apa? Menarik gak mobilnya? Cek terus di video ini. Jadi kalau ngomong secara detailnya, mobil ini sebenarnya pernah gue bahas waktu gue berkunjung ke markasnya Baik di Beijing sana. Ini videonya ya, tadi tag aja ya. Tapi balik lagi ya, desainnya benar seperti gue bilang. Dia ada beberapa elemen desain kayak Bronco. Jadi ada yang mengotak-mengotaknya, permainan hitamnya. Cuman di luar itu Baik juga nggak lupa menyematkan beberapa elemen desainnya khas mereka. Contoh, grill 5-nya itu, yang chrome-nya itu kalau di Baik BJ40 Plus itu kelihatan gitu. Kalau di sini dibikin shuttle. Jadi ini kayak grill 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu. Cuman grillnya di sini dibungkus kayak lampu. Keren sih jadinya. DRL-nya juga dia bikin rata dong. Jadi kalau nyala ini kayak gini nih, kalau lagi malam gini, ini kelihatan nih fascia depannya nih punya karakter tersendiri. Dan uniknya lagi, biasa mobil-mobil zaman sekarang itu kan punya ADAS dan segala macamnya itu mereka biasanya naruh di depan sana atau di atas sana gitu kan. Dan biasa ada sensor lagi di sini kayak semacam radarnya gitu kan. Ini gue curiganya karena ini clean, mungkin mereka mengintegrasikan sesuatu di sini karena di sini sendiri ada tulisan multi sensor detection. Jadi nggak cuma kamera doang, ADAS-nya juga pakai radar di sebelah sini. Untuk bahannya sendiri gue demennya mereka mengadopsi sama persis desain yang gue pernah lihat di Beijing sana. Dia pakai ban ukuran 19 inci, 235/60 profilnya. Dan elemennya ini kebetulan fittingnya menurut gue ini pas. Nggak ngatung, nggak celong gimana, pas banget. Ditambah lagi ada aksen-aksen menarik nih. Dan uniknya, lampu yang di fendernya ini juga ada di bagian belakangnya. Jadi bagian depan dan bagian belakangnya juga ada lampu seperti ini. Detail-detail lainnya yang menarik juga, ini di blackout. Jadi dia kesannya kayak floating, ini juga di blackout hitam. Di sini ada proyeksi logo Baik kalau dibuka pintunya. Footstep-nya juga dia masih ada di sini buat naik ke mobilnya. Padahal mobilnya nggak tinggi-tinggi banget. Pinter sih sebenarnya sih. Tarik lagi ke belakang, garis hitamnya dibikin kayak apa ya? Kayak aksen, jadi kayak kontemporer gitu loh. Dia bikin aksen hitam di sini dikontrasin dengan warna bodinya yang cenderung terang hijau. Di sini kasih lagi aksen ada tulisan AWD-nya. Dan ada beberapa detail-detail lagi yang menarik di bagian belakangnya. Contoh, lampunya juga mengingatkan gua sama Bronco. Tapi kalau Bronco dia agak keluar gitu ya, kayak mode-mode Wrangler kayak di Jeep. Tapi kalau ini dia dikasih blackout semua, jadi belakangnya tuh kayak part yang terpisah. Dan kalau tadi di sampingnya ada logo gunungnya, mengingatkan gua sama Ford Everest jujur aja. Di sini ada logo, bukan ada logo sih, ada gambar mobil dan tenda menunjukkan bahwa mobil ini siap bertualang. Ya dia balik lagi, dia yang kita dapetin ini adalah versi all-wheel drive-nya. Sebelum gue naik, ini karena dia ada footstep-nya jadi enak. Dan footstep-nya koker banget tuh. Diinjek begini kuat banget. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget untuk masuk dengan postur gue ya 174. Tapi karena ada footstep, jadi makin enak. Cuman, karena ada footstep, gue cenderung akan mencari grip handle di sini. Tapi nggak ada. Jadi ya udah masuknya konvensional biasa aja seperti ini. Kursinya 20 elektrik. Dan gue sukanya detail-detail yang gue temuin waktu di China juga masih ada di versi setir kanannya ini. Waktu itu gue di China versi setir kiri ya. Oke, kita lihat detailnya. Soft touch, plastik, dan logo gunungnya yang di bagian belakang itu samar-samar di sini. Kayak di etching gitu di bagian plastiknya. Kalau dilihat tuh kayak samar-samar gitu, ntar kameramen lihat ya. Tapi di sini kelihatan gitu loh. Layar juga ukurannya masih gede. Detail-detailnya semuanya masih sama dengan versi Tiongkoknya. Bahas dikit soal detail-detailnya. Layar depannya full digital 10,25 inci. Jadi kelihatan lebih modern ya sebenarnya ya. Dan bagusnya lagi biasanya kalau mobil-mobil Tiongkok itu genrek banget. Layarnya cuma dibikin kayak frame plastik dong terus taruh aja ceplokin kayak gitu. Di sini dia taruh di balik dashboardnya kayak diintegrasiin gini. Biarpun gue yakin
ini layar sama persis sama mobil Tiongkok lainnya. Resolusinya, ukurannya, detailnya persis. Tapi dia nyamarkan itu biar kelihatan lebih bagus. Layar tengahnya sendiri 14,6 inci. Lagi-lagi menurut gua mirip dengan mobil Tiongkok lainnya. Dari resolusinya, ukurannya, potongannya, cutout-nya, semuanya sama. Untungnya interface-nya di sini dia tampil ya khasnya sih baik. Dan responnya juga lumayan oke. Lanjut ke bagian sininya. Ini kalian masih bisa dapetin wireless charging pad. Udah ada kipasnya. Bagus. Yang paling gue suka. Waktu kayak di China juga waktu itu gue ngomong deh. Tuas transmisinya keren banget sumpah. Dia kayak plastik sebenarnya ya. Cuman dibikin kayak ada etching metalnya gitu. Terus ada teksturnya dan teksturnya keren banget. Dia tombol parknya di samping sini. Ini bisa buat tuas maju mundur PRND-nya. Sampai tuas parking brake-nya juga kayak metal gitu. Terus enak banget dipegangnya dan ada kayak teksturnya. Ini mewah banget, benar-benar kelihatan kayak mobil-mobil premium. Tuas di sininya juga, keren banget tuh. Gila, dan tactile-nya enak banget tuh. Biarpun nggak bisa dipencet ya. Gila ya. Ini ternyata buat drive mode-nya. Jadi ada Snow, Comfort, Eco, Sport, Water Wading, wow, Muddy Road, Sand. Pindah ke atas dikit, dia udah ada panoramic sunroof, jadi bisa dibuka. Seperti ini, dan sunroofnya di depannya. Tunggu. Oh iya, bener. Ada ternyata sunroofnya. Gue pikir kaca semua ke belakang. Jadi ini depannya bisa dibuka dikit. Dan cukup gede ya. Lucunya lagi adalah sunroofnya biasanya taruhnya agak ke depan, ini justru agak ke belakang. Dan dia hampir di tengah-tengahnya sini. Jadi kalau ada udara masuk gitu kan, kalau ke pegunungan gitu kan, udara masuk itu bisa... baris tengah itu bisa langsung kerasa. Oke, sebelum pindah ke belakang, tambahan dikit lagi. Horsnya full leather, dia hitam semua, dia kasih aksen kayak gold di sini. Dan kalau versi Tiongkoknya itu, gue ingetnya handle-nya itu dibikin kontras. Jadi yang waktu itu gue lihat warna hijau juga, handle-nya itu sewarna bodi. Kayaknya untuk versi Indonesia, biar nggak kotor, handle-nya dibikin warna hitam juga. Agak hilang sih kontrastingnya. Cuman gue demennya handle-nya biarpun plastik ya ini ya. Tapi dibikin kayak ala-ala strap leather gitu loh. Biarpun begitu dipegang, ini plastik bukan leather. Kita lihat bagian belakangnya. Yuk. Oke, sekarang kita lihat baris keduanya. Dan baris keduanya punya hand grip nggak kayak baris ke depannya. Jadi mau naik itu jauh lebih gampang. Lebih enak. Oke, kita tutup. Wow, lega ya. 4,7 meter mobilnya panjangnya. Tapi dia cuma bisa muat 5 orang saja. Otomatis ruang bagasi gede-gede banget. Nanti kita lihat abis ini. Baris keduanya lega banget. Khas mobil-mobil Tiongkok karakternya ya. Kalian lihat sendiri ya, nggak usah ngomong deh ya. Legroom sih berlimpah banget, kaki enak. Posisi duduk juga enak karena angle sininya juga agak pas ya. Jadi masih bisa mensupport bagian paha kalian tuh dengan enak. Duduk enak. Cuman sayangnya ini nggak bisa di-recline berapa step. Jadi fix kayak gini aja. Kalian masih bisa dapetin armrest. Kisi-kisi AC. Dan ada USB-C 1 di sebelah sini. That's it. Tidak ada apa-apa lagi sih. Cuman yang menang leganya di sini. Kita lihat bagian bagasinya. Bukanya gimana? Iya. Ada tombolnya agak kelihatan. Seperti gue bilang 4,7 meter. 5-seater. Gila ini gede banget. Bagasinya gede banget. Dan gue demennya baik. Karena mereka berpengalaman bikin mobil-mobil off-road, jadi beberapa detail-detail itu mereka kasih. Contoh, nih ya, di sini kayak ada jepitan gitu tuh. Bisa kalian jepit apa kayak gini, bisa kalian setting. Di sini masih ada hooknya juga. Di sini masih ada 220 volt yang bisa kalian pakai nih. Udah ada adaptornya sendiri. Biasanya cuma kasih 12 volt di sini. 12 voltnya juga masih ada. Ada lampu dan di balik sini karena dia hybrid. Dia masih ada tire inflatornya atau tire sealernya dan baterainya. Gila ya, niat banget kalau gue bilang. Sekarang kita lihat mesinnya seperti apa sebelum kita coba driving tipis-tipis. Mesin ini dia pakai 1500 cc turbo, tapi dikombinasikan dengan 2 motor listrik. Ada yang di bagian belakang, ada yang bagian depannya. Karena dia all wheel drive. Total tenaga yang dihasilkan 403 HP. Sadis. Lebih sadis lagi torsinya, 685 Nm. For your information, 685 Nm itu biasanya torsinya supercar. Jadi mobil ini entar feel-nya seperti apa,
Kita akan coba langsung aja. Gimana? Penasaran? Yuk langsung test drive. Oke, sekarang kita boleh test drive si BJ30i ini. Tipis-tipis ya, kita atur dulu posisi duduk. Bisa rendah loh ini, posisi duduknya enak loh. Nggak commanding banget, bisa agak ngedelep. Gue demen, karena biasa gue bawa sedan ya. Gue atur agak tinggi, karena mobil kayak gini biasanya harusnya agak tinggi, gue agak commanding. Pengaturan setir juga sudah teleskopik, jadi kita bisa atur. Enak ya, masih kesan tradisionalnya masih ada, tapi di balik ini dia udah full digital, udah full layar semua. Oke, kita coba jalan. Oke, masukin gede. Langsung jalan. Wah, kerasa gede sih ini mobil langsung begitu pertama kali, karena hidungnya kelihatan banget. Mobil-mobil zaman sekarang banyak yang hidungnya tuh nggak kelihatan. Mobil ini hidungnya kelihatan banget dan memang gede gitu. Oke, sen di kiri ya dia. Oke, langsung kita bahas soal suspensinya atau bantingannya. Bantingannya ini gimana ya? Dia tuh kas-kas SUV, soft roader, tapi masih anteng. Jadi suspensinya, travelnya dia masih main, dia masih bisa meredam jalanan jelek atau curve gitu dengan bagus. Tapi di satu sisi dia nggak terlalu mental, nggak terlalu ngayun kayak suspensi murah gitu ibaratnya. Ini suspensinya kerasa mahal karena mobilnya kerasa jauh lebih stabil. Jadi kalau kita lewatin beberapa jalanan-jalanan yang agak-agak jelek gitu, dia tuh main banget, ngeredam banget. Contoh nih, ini kita lagi ngetes di deket apa ya, IKEA ya, Alam Sutra sini. Ini kan jalanan banyak tambelan-tambelan nih. Kalau ganti kayak gini tuh, kayak nggak kerasa, effortless. Apalagi kalau kayak pembatas-pembatas jalan yang dep-depnya tuh enak banget gitu loh. Nggak goyang kasar atau kayak yang bong-bong mantul-mantul. Suspensinya kalau gue bilang dewasa gitu ibaratnya, benar-benar dewasa. Tuh, enak banget. Nah, level selanjutnya adalah tentu saja kekedapan kabin. Mobil-mobil Tiongkok tuh ya, kekedapan kabinnya memang di atas rata-rata. Termasuk si BJ30i ini juga. Jadi kalau jalan nih, ya suara terisolasi dengan baik. Benar-benar terisolasi dengan baik. Kanan kirinya semuanya nggak kedengeran apa-apa, biarpun di luar trafiknya rame. Bagian bawah juga sayup-sayup banget sih. Sayup-sayup banget loh. Lumayan juga, ini padahal masih bannya ban bawaan dari sana ya. Mungkin kalau diganti dengan ban yang lebih silent gitu, lebih enak. Atau mungkin ganti ban MT aja lah, Mud and Terrain gitu kan ibaratnya. Looks-nya keren, tapi juga nggak terlalu berisik-berisik banget karena kekedapannya udah cukup baik. Nah, sekarang kita cobain versi-versi modenya. Jadi dia ada berapa versi mode. Ada Eco. Kalau Eco tuh agak lambat ya respon gasnya. Kalau normal atau comfort tuh dia oke, tapi kalau digasnya, dia nariknya di bawahnya. Terus ada delay dikit di mana dia engine-nya baru kick in ya, baru ngambil gitu kan ibaratnya kan. Baru masuk buat bantuin tenaganya. Gimana kalau mode, coba kita ganti ke mode sport. Bentar, putar balik dulu ya. Oke, sekarang kita cobain mode sport, kita rolling speed dari 15-20 lah ya. Kita gas. Nah ini, wah dia kick in-nya, dia ada jeda dikit. Tapi begitu dia kick in, di 60-80 gue ngerasa kayak ada turbonya lah. Kayak ada turbonya tuh dia langsung baru, nambahin lagi. Jadi 80 kecepatan tuh kayak tiba-tiba ada percepatan tiba-tiba yang bikin dia tambah kenceng. Ya intinya sih, mobil ini kencang. Oke. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si BJ30i ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mobil ini diharapkan oleh Baik Indonesia menjadi backbone mereka yang baru. Dan gue separuh setuju. Kenapa? Karena mobil ini refine, bantingannya enak, punya mesin yang powerful, fitur-fitur juga sudah kekinian, desainnya mengingatkan sedikit sama Bronco, agak klasik-klasiknya. Tapi balik lagi, separuhnya lagi gue nungguin harganya. Kalau ini bisa dibanderol dengan harga yang kompetitif, wah mobil ini bisa jadi hit sih sebenarnya sih. Mobil ini akan ditampilkan oleh Baik Indonesia di Gias 2025. Jadi kalian bisa lihat si Baik BJ30i ini di Gias 2025. Menurut kalian harga yang pas untuk si ini berapa? Tulis di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka, like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari Autonet Mix. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.